hadir bersama dengan Anda di Dialog Lintas Makassar pagi, dan saya Dani akan menemani Anda. Buat Anda yang ingin bergabung silahkan di 082133339440 ya. Topik kita pagi hari ini, ASN Pemprov Sulsel wajib baca Al-Quran dan sholat berjamaah ya. Nanti ada narasumber Bapak Muammar Bakri, Sekretaris MUI Sulawesi Selatan, dan juga dari Kabak-Kesra Pemprov Sulsel ya. Nah, untuk Anda silahkan untuk nanti berinteraktif dan tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, oh, oh. Tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana, jangan biarkan ku di sini sendiri. Malam ini aku sendiri menunggu kabar dari cintaku. Di mana dirimu? Tiada yang tahu. Now won't you let me know, cause I'm dying to know, is everything okay my baby? Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana, jangan biarkan ku di sini sendiri. Oh, malam ini aku sendiri menunggu kabar dari cintaku. Di mana dirimu? Tiada yang tahu. So won't you let me know, cause I'm dying to know, is everything okay my baby? Ku tunggu dirimu sayang, hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon aku sayang, beritahu kau di mana, jangan biarkan ku di sini sendiri. Tunggu dirimu sayang, sendiri. Ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, oh, telepon aku sayang, beritahu engkau di mana, jangan biarkan ku di sini sendiri. Hati ini tak akan tenang bila ku belum mendapatkan kabar dirimu, telepon aku sayang, dan beritahu engkau di mana, jangan biarkan ku di sini sendiri. Ku tunggu dirimu, hati ini takkan belum mendapatkan kabar darimu, telepon
Baik, pendengar, Anda bersama dengan kami di Dialog Lintas Makassar pagi, dan kita sudah tersambung dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Muammar Bakri. Nah, pendengar, pelaksana tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan gerakan sholat berjamaah dan literasi Al-Quran bagi ASN beragama Islam di lingkup Pemprov Sulsel. Ya. Dalam edaran tersebut ada 2 poin imbauan kepada seluruh ASN yang beragama Islam lingkup pemerintah Provinsi Sulsel, yakni membaca Al-Quran minimal 2 halaman per hari sebelum memulai pekerjaan, kemudian menghentikan seluruh kegiatan saat azan berkumandang dan segera melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid atau musalah terdekat. Nah, pendengar, kita tersambung dengan Bapak Dr. Muammar Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya. Baik. Nah, ini tentunya Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan ini bagaimana menyikapi surat edaran dari PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ya, yang mengeluarkan surat edaran terkait dengan gerakan sholat berjamaah dan literasi Al-Quran. Ya. Ya, silakan Pak Dr. Muammar Bakri. Ya. Menyikapi edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Selatan, kita Ulama juga mempunyai dengan satu maklumat. Pertama, apa yang Ya, suaranya kurang jelas, Pak. ya, jadi menyikapi apa yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, surat edaran sebagaimana yang disampaikan tadi, maka Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan maklumat. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, mengeluarkan maklumat yang intinya ada 2 poin. Pertama, menyambut baik surat edaran Gubernur itu karena tentu kegiatan untuk membiasakan seorang Muslim dengan Al-Qurannya, dengan kitab sucinya, menjadi satu yang penting dalam kehidupan umat Islam. Karena itu edaran tersebut memang hanya dikhususkan bagi Muslim ASN dan ya tentu pegawai negeri sipil sebagai abdi negara yang memiliki integritas, diawali dari keakraban seorang Muslim itu lebih dekat dengan nilai-nilai agamanya, dan nilai-nilai agama yang autentik tentunya yang menjadi rujukan kita umat Islam adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Majelis Ulama juga mengeluarkan maklumat pada poin kedua, yaitu menggalakkan gerakan membaca Al-Quran ya ketika maghrib. Jadi maghrib membaca Al-Quran bersama keluarga. Kita harapkan bukan hanya di kalangan ASN yang diharapkan untuk bisa lebih dekat Al-Quran, tapi kita harapkan umat Islam secara masif tentunya membudayakan membaca Al-Quran ketika paling tidak maghrib. Baik. Ya. Iya Pak Muammar Bakri, ini kalau kita melihat sifat dari surat edaran ini berupa imbauan ya Pak ya. Nah, kalau bersifat imbauan ini seperti apa? Apakah sebenarnya dalam kategori wajib atau seperti apa Pak Dr. Muammar Bakri? Ya, yang namanya imbauan tentu beda dengan misalnya ketika yang dikeluarkan itu peraturan. Karena kalau peraturan itu ya kan ada nanti terkait dengan ya
boleh jadi sanksi. Baik. Tapi itu saya kira bukan peraturan yang dikeluarkannya, semacam imbauan saja. Namanya imbauan, apalagi yang terkait dengan keagamaan, ya tentu di situ ada nilai-nilai pesan keagamaan dan juga secara moral, bukan diikat oleh kelembagaan. Tapi ini imbauan yang sifatnya ya moral. Harapkan sedapat mungkin ASN dengan kesadaran sendiri itu bisa melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Baik. Nah, imbauan yang mungkin bisa menjadi sebuah kewajiban juga sih seperti itu, Pak. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Imbauan ini bisa jadi menjadi sebuah kewajiban rutinitas di pagi hari. Nah, kemudian apakah nanti akan dibentuk sebuah tim pengawasan ya seperti itu untuk mengawal imbauan ini? Apakah layak seperti itu, Pak? Ya, tentang pengawasan tentu yang lebih paham adalah di dalam struktural provinsi gitu. Tapi sekali lagi ya memang budaya yang baik itu terbangun dari sistem yang baik. Kalau secara sistemik itu dilakukan ya tentu tanpa mengganggu aktivitas utama sesungguhnya, saya kira justru menjadi satu budaya yang baik. Ya. Baik, Anda tadi mengatakan menjadi suatu budaya yang baik. Nah, apakah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan ini akhirnya akan mengeluarkan juga ya seperti himbauan kepada mungkin ASN yang di luar dari Pemprov Sulsel juga untuk melakukan hal yang sama, Pak? Ya, kalau dianggap sesuatu kebaikan, ya tentu kita dalam konsep agama kebaikan itu harus kita saling nasihat menasihati gitu. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, kalau selama tadi kegiatan ini tidak mengganggu aktivitas utama, ya saya kira itu sesuatu yang baik. Justru malah kalau ini dibudayakan sebelum bekerja misalnya seperti yang ada dalam surat edaran tersebut, maka itu menjadi semacam ya ibaratnya jiwa kita ini dicas dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika nanti melakukan pekerjaan, maka nilai-nilai itu bisa teraplikasi, bisa menjadi protek, ya, menjadi penyemangat melakukan aktivitas pengabdian kita kepada masyarakat. Ya, baik. Nah, selain itu juga ya Pak Dr. Muammar Bakri, ada juga hal yang menarik yang tentunya surat edaran ini mungkin atau himbauan ini mungkin yang pertama dilakukan di Indonesia seperti itu. Nah, Anda melihat sebenarnya apa tujuan ya yang ingin dicapai dari surat himbauan ini, Pak Dr. Muammar Bakri? Ya, saya kira implementasi dari nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang disebutkan dalam Pancasila, Tuhanan Yang Maha Esa, itu penjauhan sesungguhnya dari kebijakan imbauan itu. Dan ya sekali lagi ini hanya kepada umat Islam, ya ASN. Artinya diharapkan sebelum memulai aktivitas terlebih dahulu ya kita konsultasi dulu lah dengan Tuhan gitu kan, ya dengan membaca Al-Quran. Jadi sesungguhnya sesuatu yang baik, ya sesuatu yang baik sebagai bentuk pengejauhan dari nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Ya, ini menurut Anda ini terobosan yang pertama dilakukan di Indonesia seperti apa, Pak? Ya, jadi saya kira ini bisa masuk bagian dari inovasi keagamaan yang memiliki nilai budaya Islam yang cukup baik, cukup tinggi. Jadi
kreativitas keagamaan sebagai apresiasi kita selaku pimpinan negara untuk melihat masyarakatnya ya lebih dekat dengan agama, apalagi misalnya ASN ini kan sebagai abdi masyarakat, abdi negara untuk melayani masyarakat. Baik. Nah tentu dalam bentuk pelayanan ya pelayannya dulu yang harus perfect dalam, ya artinya kalau tidak bisa perfect ya artinya konsep-konsep nilai-nilai kebaikan itu menjadi bagian dari dalam kehidupannya gitu. Baik, kita terima untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 3333 9440. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf dengan Pak siapa, Pak? Saya dengan Niko, Pak. Mbak, Oke, Pak Niko ya. Silakan Pak Niko. cepat saja ya. Ini masukan saja ini. Bagi saya secara pribadi begini. Ini kan bicara soal himbauan, saya ingin katakan begini, ini sebenarnya himbauan ini bagus menurut yang melakukan, tapi bisa menjadi efek tidak bagus buat agama itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti dianggap bahwa seolah-olah bahwa tidak dijalankan agama itu, jadi harus dihimbau selalu seperti itu. Itu secara pribadi ya. Sementara kan sudah diatur dalam undang-undang itu kebebasan untuk melakukan kegiatan beragama. Kemudian dihimbau itu nanti orang menganggap bahwa tidak pernah dijalankan gitu. Jadi harus melalui suatu surat edaran seperti itu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Niko ya. Silakan menanggapi Pak Dr. Muammar Bakri. Ini himbauan ini, kenapa sih harus keluar himbauan seperti itu? Jadi seakan-akan kita tidak harus dihimbau baru melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah ini silahkan Pak Dokter. Ya, jadi mengimplementasikan nilai-nilai atau pesan-pesan agama itu kan memang bertingkat-tingkat bagi penganutnya ini. Ada penganut agama yang tanpa dihimbau memang menjadikan agama sebagai kebutuhan. Baik. Tapi selain itu ada juga memang penganut agama ini selalu terus dihimbau, terus disampaikan pesan-pesan. Nah, saya kira tanpa mengurangi nilai-nilai itu, ya ini hanya sifatnya himbauan, ya himbauan. Jadi pesan-pesan moral sesungguhnya saya melihatnya seperti itu. Ya. Nah, Pak Dr. Muammar Bakri, ini tentunya kegiatan-kegiatan keagamaan yang baik ya, seperti sholat berjamaah tepat waktu saat azan, pekerjaan dihentikan, kemudian dengan melaksanakan kegiatan mengaji sebelum mulai kegiatan. Apakah ini juga sebenarnya memberikan membentengi diri dari banyaknya ya pengaruh-pengaruh negatif yang bisa saja terjadi ya di lingkup pekerjaan kita, seperti kasus korupsi ya, nepotisme dan lain sebagainya, Pak Dokter? Ya, itu bagian dari ikhtiar kita ya, menjadikan agama sebagai benteng gitu, sebagai kekuatan moral dalam melakukan aktivitas. Ya, saya kira tepat itu apa yang disampaikan. Baik Pak Dr. Muammar Bakri, mungkin ada hal yang menjadi closing statement Anda di kesempatan pagi hari ini, silakan. Ya, apapun kebaikan, kalau itu ada nilai-nilai yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk beraktivitas, ya sekalipun secara tekstual itu tidak disebutkan perintah itu, tapi kemudian ada inovasi-inovasi keagamaan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebaikan itu di wilayah kerja kita dan masyarakat kita, ya tentu kita respon dengan baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Muammar Bakri atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Dr. Muammar Bakri sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut lagi kembali ya, nanti setelah beberapa persembahan lagu, dan juga kami akan tersambung dengan rekan reporter Ahmad Afri Sudin ya, untuk memberikan laporan mengenai kegiatan para Olimpik di Papua. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Apa mauku, apa maumu, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Apa mauku, apa maumu, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, di 94,4 Pro 1 RRI Makassar di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita bersama dengan Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Pemprov Sulawesi Selatan ya, Bapak Ibu Widiawati, yang bersama dengan kami juga
saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Iya, apa kabar pagi hari ini Ibu Widi? Alhamdulillah kita masih berwisata, masih bisa beraktivitas Iya. di hari ini. Baik. Nah, Ibu Widyawati ini tentunya PLT Gubernur Sulawesi Selatan kita sudah ketahui bersama ya, khususnya bagi ASN Pemprov Sulawesi Selatan untuk dihimbau ini melaksanakan kegiatan melaksanakan sholat berjamaah dan sebelum mulai pekerjaan ini untuk membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana Anda sebagai ASN Pemprov Sulawesi Selatan menanggapi himbauan ini, Ibu Widya? Iya. Oke, baik. Saya dengan siapa? Dengan Dani. Dani. Oke. Baik, jadi saya sebagai ASN Muslim ya, sangat setuju dengan edaran yang ditandatangani oleh Bapak PLT Gubernur yang mulai hari kemarin itu. Jadi untuk ASN itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kemarin itu kita juga sudah melakukan hal-hal demikian